Oke, masih di Diata Show with Grand Suka. Bisa ngobrol suka-suka. Kali ini kita bakal ngobrol suka-suka bersama wanita cantik yang ada di sebelah sini. Yeay. Ini dia tadi yang kita bilangin. Nah, baru aja kita ceritain itu. Betul. Jadi, tapi kali ini memang yang datang baru. Kita gosipinnya di depan kamera. Iya. Ya. Jadi tenang aja dan kita tuh pakai data. Benar. Yang bahaya itu adalah gosipin di belakang. Di belakang. Ya. Benar. Bahaya itu ya, saudara-saudara. Jadi gini. Yang ada di sebelah kita ini, jadi memang datangnya masih sendirian ya. Kita sebenarnya udah undang, mau nggak sih suami istri datang? Nah, berdua sekarang gitu ya. kesempatannya masih ada Mbak Eci, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngobrol-ngobrol suka-suka bersama Mbak Eci yang ada di sini ya. Nama lengkapnya adalah? Namanya adalah siapa Mbak? Yesi Susanti. Yesi Susanti. Apakah ada hubungan dengan Susi Susanti? Ada. Ada hubungan apa? Serius ada? Kepanjangannya aja. Tapi sama-sama bergerak di bidang olahraga kayak Oh iya, benar. Yang satu atlet badminton. Badminton, yang satu lagi ini. Bisa. Yang satu kebugaran. Apa sih? Kebugaran. Bina Ragawati. Iya, Berarti besok-besok kalau misalkan anak pengen jadi atlet ya harus namanya belakangnya Susanti. Susanti lah ya. Iya. Bisa. Oke. Jadi buat kamu yang penasaran nih, jadi sebenarnya Mbak Yesi Susanti biasanya lebih dikenal dengan Eci Squad. Silahkan di-follow juga Instagramnya karena followersnya banyak banget loh. Dan aku selalu ngikutin IG story dan juga postingannya. Ya benar-benar. Hidup sehat, healthy lifestyle-nya ya kan. Terus ada dikasih beberapa contoh gerakan-gerakan gitu kan. Benar. Ya kan ya, aku juga udah pernah nyobain ya, mungkin karena tidak didampingi oleh profesional gitu. Jadi belum menghasilkan kayaknya gitu. Ya nggak sih kan, jadi emang itu harus didampingi oleh profesional gitu ya. Oke. Jadi tapi sebenarnya kita kan nggak mau ngomongin itu. Benar. Yang ininya yang lebih. Itu dia aku bilang tadi. Jadi kan aku memang salah satu yang emang ngikutin banget nih postingan-postingannya dari Mbak Eci ini gitu. Jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya masalah kesehatan dan akhir ini story-nya penuh dengan cinta dan cinta. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Ya benar. Iya. Jadi sekarang tuh udah yang beda ya, story-nya udah nggak yang healthy lagi, tapi sebenarnya ini healthy juga sih. Healthy, tapi ini lebih healthy-nya untuk hati dan perasaan. Gitu. Lihat aja kan udah flawless banget loh ya. Aku tahu dia masih hot ini. Lihat ya sepatunya merah. Masih hot. Oke, baik, kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama pengantin baru yang sudah ada di sini. Apa kabar sebelumnya Kak Eci? Alhamdulillah sehat. Bahagia. Bahagia pastinya. Bahagia banget. Oh, bahagia banget, lahir batin. Semuanya. Lahir batin, dunia akhirat semuanya lah dia bahagia pokoknya. Oke, kayaknya kalau misalkan wanita ya salah satu kesempurnaannya adalah memiliki suami yang sesuai dengan yang diinginkan atau menjadi imamnya gitu. Imamnya. Betul atau tidak, Ibu? Benar. Betul. Tapi jangan gitu juga ya, laki-laki itu juga bakalan lebih lengkap kalau ada istri. Ya nggak sih, Kak? Iya. Iya benar. Yang namanya kalau udah klop ketemu jodohnya pasti mantap lah ya. Mudah-mudahan yang belum segala menyusul. Amin. Oke, kita bakal ngebahas terlebih dahulu. Kan katanya Kak Eci dapat jodohnya itu gimana sih? Katanya berbeza dari yang lain-lain tuh. Gimana ceritanya? Aku dapat jodohnya di jaringan sosial media sih. Oh, berarti ini yang zaman now nih. Zaman now, pasangan zaman now. Zaman now pasangan. Jadi gimana tuh Kak, ceritain dah. Di salah satu media, salah satu media sosial. Cuman aku tuh bikin status kalau aku tuh pingin ta'aruf. Oke. Karena aku tuh udah bosan hidup sendiri. Iya. Soalnya tuh aku tuh jomblo itu udah lama banget gitu kan. Akut ya jomblonya kemarin ya berarti ya. Jomblo akut ya. Berapa lama? Sebelumnya jomblo berapa lama? Kalau jomblonya itu hampir bisa dibilang 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun, cuman kalau yang dekatin sih itu sebenarnya banyak. Ya pastilah banyak. Oke, statusnya waktu itu. Jadi penasaran nih, bikin statusnya kayak gimana sih sampai akhirnya menemukan jodohnya gitu? Aku tuh bikin status tuh simple doang aja sih. Aku bilang aku pingin ta'aruf. Ya udah akhirnya si doi masuk ke DM aku. Oh, berarti dia followersnya kamu? Pertama itu dia nggak follow aku. Terus tahu dari mana tuh? Kan akun aku kunci kemarin. Oh gitu. Kemarin tuh dikunci. Terus aku nggak tahu kenapa. Aku pingin buka akun nggak privat, jadi pas aku buka dia masuk langsung. Oh. Dia langsung masuk ke sigap ya. Gercep ya Bu. Gercep. Gerak cepat. Oke. Terus
terus akhirnya? dia masuk, dia nanya aku orang mana, usia aku berapa, kegiatan aku sehari-hari itu apa gitu. Oke. Jadi dia nanya, dia balas status aku itu, dia nanya cari calon suaminya tuh seperti apa sih? Seperti itu. Oke. Jadi aku bilang, aku sih cari calon suami itu yang penting agamanya baik, terus bisa menerima keadaan aku, terus saudara-saudara aku cukup dan bertanggung jawab lah kayak gitu. Dan akhirnya kita saling tukar nomor. Dan akhirnya kita lanjutnya ke WhatsApp. Oke, tapi kan kalian beda kota kan ya? Beda kota, aku di Pekanbaru, dia di Bandung. Sebelumnya kamu udah tahu kalau misalkan dia di Bandung dan dia udah tahu kalau kamu di Pekanbaru ya? Waktu kita pas tukar Waktu di MDM-an ya. awalnya sebenarnya udah tahu? Udah tahu belum. Oh, belum. Berarti emang lintas ini ya, lintas Emang provinsi benar-benar ini dia ternyata. pasangan Instagram 2020 oke. ya. Makanya ini salah satu juga nih ternyata sosial media itu bisa berdampak positif juga kalau dimanfaatkan Kalau secara dimanfaatkan dengan positif. dan Gitu. benar penggunaan. Benar. Karena banyak juga yang suka nge-DM cewek atau yang cewek suka nge-DM cowok tapi maksudnya tidak positif. Iya. Pernah nggak ngerasain begitu? Pernah. Ada Ada, DM yang banyak banyak banget. ya. Berarti sebelum sama si Abang AA dong. Ya sebelum sama dia itu banyak banget. Heeh. Cuman nggak aku respon sih orang-orang yang seperti itu. Iya, buat aku Oke. juga sih ya kan Iya. sebenarnya diresponin yang kayak gitu. Oke, kamu sebagai wanita yang sudah berubah tangga 8 tahun, masih ada nggak sih sampai zaman sekarang emak-emak ini di DM-DM-in gitu sama cowok-cowok? Aku penasaran deh. Kalau sekarang itu di DM-nya gini, hai cantik, kok sekarang makin gemuk sih? Kan, oke. Jangan peres. Unfollow. Masa nggak ada yang goda? Enggak, aku nggak percaya. Enggak. Ada nggak? Ada yang muda ada. Jujur nih, ada atau enggak? Ada, Oke. tapi yang muda tuh suka bilang gini, hai tante. Begitu dia bilang tante, oke skip kamu. Oke, Skip di-block gitu. langsung. Block langsung, udah I'm not tante gitu ya Oke. kan. Terus apa lagi ya? Ada sih, terus yang minjem duit juga ada Oh. gitu. Gila ya minjem duit di DM gitu. Gila ya, kan. zaman sekarang hidup Zaman susah sekarang Bu, susah corona Bu. Kalau Eci gimana Ci? Yang deketin itu kan beda nih. Mbak Meli sebagai seorang kantoran cewek-cewek karir, wanita karir gitu. Kalau misalkan Mbak Eci dengan wanita yang binaragawati, boleh dibilang seperti itu ya. Yang deketin itu yang di MDM itu seperti apa sih? Apakah anak fitness juga? Apakah atau bocah-bocah? bocil. Atau bapak-bapak? Itu apa gimana? Iya. Ada bapak-bapak, ada yang pengusaha. Oh. Cuman kalau anak nge-gym tuh itu tuh bagi mereka itu udah biasa sih. Kalau cewek-cewek nge-gym itu dia nggak asing lagi. Oh, udah nggak Kebanyakan ya bapak-bapak, Biasanya ya. anak-anak bujang-bujang. Om Broto, Oke. Om Broto mulai lincah ya Bun Oke, gitu, mulai aktif. pertanyaan aku, DM-an terparah. Booking 20 juta. Really? Wow. Oh my god, berapa satu bulan? 1 bulan 20 juta. Oh my god, tanyain dong include BPJS nggak tuh? Iya kan? Oh iya, sampai ada yang Ngeri gitu. ya? Udah langsung ada nominal. Itulah bedanya ya kalau misalkan yang cewek-cewek badannya bagus ya, per bulan mau dikasih 20 juta, yang satu dipinjemin duit. Mungkin Beda banget dong Bu. Karena itu saya nggak pernah dinominalkan 20 juta kali ya. Aduh, Kalau kamu Mel pernah nggak di DM terparah sama cowok kayak gimana? di DM Entah terparah. zaman dulu, entah sampai sekarang apa gimana sih? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling terparah tuh cuman, Kak, nego dong ruang meetingnya, kita nggak punya budget segitu. Oh, Ya, marketing, sales ya kan? iya, marketing. Marketing hotel Iya, gitu. iya, Jadi, benar. "Nggak ada budgetnya Kak, cuma bisa snack box, boleh ya? Udah gitu doang. Oh gitu doang. Oke, balik lagi kita ngebahas masalah jodoh tadi ini ya. Kan tadi udah ketemu tuh by Instagram. Sebelum kita lanjutkan lagi ceritanya, kita mau ngebahas dulu sebelum-sebelumnya nih. Ya kan? Kisah percintaannya sebelum-sebelumnya seperti apa sih? Sebelum jomblo aku 7 tahun. Ha-ha. Gimana? Tahun 2013 itu kan aku sempat mau hampir nikah. Oh, oke. Cuman udah jalanin, udah lumayan lama sih. Berapa lama itu pacarannya yang pas mau hampir nikah? 4 tahun. Oke, 4 Oke. tahun. 4 tahun. Jadi gagal di situ gagal. Yaudah. Sama orang Pekanbaru juga? Sama orang Pekanbaru, Oke. sama orang Bangkinang sih. Udah nikah nggak dia Udah sekarang? nikah, udah punya Oke. anak sih. Cuma dia Buat sering kamu yang udah kepo-kepo. nonton. Tapi Dia sering tapi masih sering dikepoin. Masih. Itu sih Masih emang sering kelakuan mantan begitu. Oke. Terus. Akhirnya gagal menikah. akhirnya aku gagal nikah, terus aku untuk mencoba untuk dekat sama laki-laki itu aku udah Susah ya. susah untuk membuka hati aku gitu. Oke. Semenjak itu. Jadi semenjak tahun 2014 awal aku fokus ke kerja. Jadi aku untuk nyenangin diri sendiri itu
kemana keluar kota sendiri, kemana ke mall sendiri, Ke mall makan sendiri. Jadi iya. hidup aku tuh sendiri gitu. Saking sendirinya aku tuh udah nggak ingat usia lagi gitu. Oh, Lupa tiba-tiba aku. usianya sudah senja. Iya benar. Waktu itu kan usia aku masih 23 tahun kan, Oke. 23 tahun. Jadi seiring-iring waktu udah umur aku udah segini. Iya. Oke. Dan baru aware-nya sekarang Aware-nya gitu sekarang. ya kan. Oke, baiklah kalau begitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Sepertinya masih seru lagi obrolan kita. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di The Yata Show with Grand Suka. Bisa Ngobrol suka-suka.